Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Gumilang. Dan saya Shirley, izinkan kami untuk memandu sebagai moderator di acara Clip Clip on on Track Track Podcast Podcast Fair. Fair. Oke, pada sesi ini kita bakal bahas mengenai studi independen nih teman-teman. Kita nggak sendirian nih, di sesi ini kita akan berbincang dengan narasumber hebat kali ini, yaitu Mbak Cici Bekti, selaku alumni di studi independen angkatan 1 nih. Mohon bantuannya ya Mbak Cici ya. Kita di sini podcast ringan dan santai, tapi insya Allah berguna buat teman-teman yang lain lah. Karena ini kan menyangkut kampus Merdeka. Mbak Cici kan kemarin kan semester 4 apa ya Mbak, kamu ya Mbak, yang ikut studi independen ya? Semester 5. Semester 5 ya? Oh iya, semester 5 yang ikut studi independen. Kalau boleh tahu ya Mbak, ini apa sih studi independen itu sih apa Mbak? Jadi studi independen ini kan program dari Kampus Merdeka ya. Jadi tujuannya itu memberikan kesempatan untuk mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan dirinya itu melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan. Tapi tetap diakui sebagai bagian dari perkuliahan. Karena mata kuliah yang kita ambil itu dikonversi sebanyak maksimal 20 SKS. Kegiatannya itu kita mempelajari kompetensi yang spesifik, praktis, dan dibutuhkan di masa depan. Terus berinteraksi dengan para pakar untuk memahami penerapannya, terus mempraktekkan kompetensi tersebut dalam sebuah proyek real. Jadi kita mempelajari, lalu memahami, kemudian praktek pada proyek yang nyata gitu. Berarti benar-benar pembelajaran di luar kampus banget ya Mbak. Apa bedanya sama magang Bro? Kalau magang kan kita kayak diajarin kayak kerja gitu. Kalau di sini tuh kita belajar tapi praktek langsung ke proyeknya gitu. Jadi beda. Oke, jadi beda-bedanya di prakteknya ya Mbak. Iya. Mbak Cici kan mengikuti program studi independen tuh selama berapa bulan Mbak? 6 bulan? Iya, 6 bulan. Iya, itu apa aja sih yang didapetin dari Mbak Cicinya sendiri? Jadi selama ikut program studi independen ini, kita tuh dapetin koneksi yang luas gitu. Bisa terhubung sama mahasiswa dari berbagai universitas dan jurusan gitu. Kita juga dapat koneksi buat terhubung sama orang-orang penting gitu. Karena kan dari mitranya itu mengundang orang-orang yang penting juga gitu. Jadi kita udah ada koneksi. Misalnya kita butuh juga kita bisa menghubungi gitu. Terus selain itu kita juga dilatih untuk berkreativitas tanpa batas, di mana kita dilatih untuk mengembangkan kreativitas, ide gagasan yang kita punya, terus kita praktekkan pada proyek yang kita kerjakan. Terus kita juga dapat ilmu yang bermanfaat banget untuk masa depan kita karena ilmu itu tuh berlaku di kehidupan setelah kita kuliah. Jadi kalau kita nggak ikut kegiatan itu tuh rasanya wawasannya tuh masih kurang gitu. Terus selain itu juga kita dapat sertifikat ya. Jadi dari sertifikat itu bisa buat nambah CV kita gitu, pengalaman kalau kita udah pernah ikut kegiatan. Berarti cocok lah ya Mbak buat anak-anak yang pengen mengembangkan kreativitasnya di studi independen itu. Iya benar banget sih. Lumayan banyak ya benefitnya ya Mbak. Mubah nak orang itu ya. Nah, ngomong-ngomong soal ikut nih Mbak, ribet nggak sih syaratnya Mbak ikut studi independen ini? Apa aja sih syaratnya? Kalau syaratnya sih nggak ada ya, maksudnya nggak ada yang ribet-ribet banget ya, karena persyaratan untuk ikut ini tuh udah ada di detail masing-masing aktivitas di program studi independen gitu. Biasanya kalau kamu buka program, nanti tuh ada keterangan kegiatan gitu. Nah, di situ ada apakah kita sesuai apa enggak gitu. Kalau kita bisa ngejalaninnya ya kita daftar aja. Terus buat kayak dokumen-dokumen yang diperlukan itu biasanya nggak terlalu ribet ya. Karena kita cuma paling perlu transkrip nilai, terus CV, terus kalau nggak salah itu ada tambahan lagi, ada surat keterangan lah dari
kampus bahwasanya kita itu diizinkan untuk ikut gitu. Biasanya nggak ribet lah syarat-syaratnya. Nggak ribet ya. Ya ini syarat-syarat dasar ya Mbak sebenarnya ya Mbak. Apalagi cuma dokumennya kayak gitu tuh kan ya lebih enak ya. Iya, Gampang. benar. Terus Mbak kalau boleh tahu nih, siswa apa aja sih yang boleh masuk independen gitu, kayak jurusan apa aja gitu yang bisa masuk di situ? Jadi semua jurusan itu bisa ikut kegiatan itu. Terus jenjang diploma itu yang D3, D4 itu juga boleh ikut. S1 semuanya boleh ikut. Berarti bukan terbatas di S1 aja ya Mbak. Diploma pun boleh ya. Iya, diploma boleh ikut. Terbuka banget ini berarti. Ngomong-ngomong tadi ya kayak pendaftaran itu ikut lomba apa ikut daftar ini ada fee-nya apa enggak Mbak? Ada biaya masuknya apa enggak, biaya daftar itu Mbok ada apa gimana? Kalau buat daftarnya sih nggak ada. Kalau dari platformnya itu nggak bayar sama sekali buat daftar. Kalau pas lagi studi independen itu bayar Mbak pakai uang pribadi apa nanti disubsidi sama pemerintah? Disubsidi sama pemerintah, jadi gratis kita ngebayar. Berarti ini mah tinggal praktek terus belajar di sana ya Mbak? Iya. Kalau dulu aku sih, waktu angkatan aku itu malah aku yang dibayar gitu setiap bulannya. Tapi dengar-dengar kalau yang angkatan 2 kemarin dibayarnya tuh dari mitranya. Jadi nggak kayak angkatan yang pertama. Angkatan 2 dibayar dari? Mitranya kayaknya kalau nggak salah tuh buat ganti uang pulsa internet gitu. Oh, Itu kan daring. Berarti yang sekarang belum tentu ya, belum tentu dibayar sama pemerintah lagi ya. Iya, belum tentu. Tapi jelas ada bayarannya. Ya, semoga aja ada. Apa tergantung dari tempat yang ini yang dijadikan studi independen itu? Iya, tergantung dari tempat. Terus nih Mbak, ngomong-ngomong nih kalau studi independen tuh maksimal tuh berapa bulan gitu? Maksimal kayak ataupun ada minimumnya gitu? Maksudnya gimana? Programnya gitu apanya? Iya, iya programnya. Tergantung dari perusahaannya. Biasanya udah ada keterangan waktunya waktu mau daftar itu biasanya kan nama programnya apa, terus nanti ada keterangan dari bulan apa, tanggal berapa, sampai bulan apa, tanggal berapa, kayak gitu. Oke. Kalau di platform pendaftaran studi independen itu ya Mbak, itu sih kita bisa daftar lebih dari satu perusahaan apa enggak? Soalnya buat jaga-jaga gitu loh, bukan kita mendaftar satu ditolak terus studi independennya udah selesai kan eman-eman. Boleh banget daftar lebih dari satu. Dulu aku aja daftar sampai 11 perusahaan ya. Magang sama Iya, studi independen gitu. kamu Dicoba cerita aja daftar gitu. semua perusahaan ya. Sampai kita masuk gitu ya. Tapi yang kira-kira cocok sama kita. Terus kalau misalkan kita diterima, kita bisa ngejalaninnya kayak gitu. Oke. Kalau daftar yang studi independen ini, SKS yang dikonversi itu berapa Mbak jumlahnya? Maksimal 20 SKS. Tapi 20 misalkan SKS maksimal itu. ya maksimal 20. Tapi misalkan kamu ngambil SKS semester itu tuh lebih dari 20, berarti sisanya kamu harus ikut kuliah gitu. Ya berarti ya kuliah satu lah ya, satu matkul Iya. ya. Kalau pilihan program studinya tuh harus sesuai dengan program studi yang kita ambil nggak sih Mbak? Atau boleh beda gitu? Boleh beda. Pokoknya semua jurusan bisa daftar dulu. Waktu aku ikut itu tuh satu kelompok aja jurusannya tuh banyak banget gitu, nggak ada yang sama gitu. Dari jurusan lain boleh ikut. Asal kita mampu lah ya. Asal mampu inilah ya beradaptasi ya Mbak. Soalnya kan jujur ya lintas jurusan. Nah, Mbak Cici kan waktu itu kan studi independen kegiatannya tuh, terus kuliah, terus ikut BEM juga. Itu sih Mbak Cici buat kehidupan kuliah itu keganggu apa enggak Mbak? Enggak keganggu sih, itu tergantung kita cara manajemen waktunya. Kalau ternyata harus banget ada jadwal yang memang bertabrakan, ya kita harus tahu prioritas kita, yang paling prioritas itu yang mana gitu. Itu yang dijalanin dulu. Jadi alhamdulillah ya bisa manajemen waktunya. Berarti
tetap utamain prioritas lah ya, tingkat prioritasnya ya Mbak. Iya, betul. Kalau misal dari Mbak Cici sendiri, pendapatnya Mbak Cici tentang studi independen di angkatannya Mbak itu gimana? Asik apa ya, kayak kalau kita kepuasan konsumennya misal kayak puas atau tidak puas atau sangat puas atau gimana Mbak? Sangat puas sih, karena apa ya? Karena kita belajar terus digaji gitu kan kayak menyenangkan gitu. Karena kita kan belum Iya. kerja, terus udah dapat ilmu yang bermanfaat banget ya. Kita jadi ngelihat lebih luas pandangannya gitu ke depannya. Terus juga itu kita bisa bayar SPP sendiri ya. Waktu itu kan digaji, jadi lumayan banget. Pokoknya Berapa sangat tuh menyenangkan. Nominalnya emang berapa Mbak, bisa bayar apa sendiri? 1.200.000 per bulan. Itu Oh, waktu angkatan pertama. berarti kampus Merdeka ya, kampus Merdeka, standar kampus Merdeka. Iya. Tapi ya udah lumayan ya, maunya 1.200.000 per Iya, bulan buat buat mahasiswa mahasiswa. gitu loh. Kalau dari Mbak Cici sendiri, buat nentuin prioritas itu yang mana dulu Mbak? Yang prioritas ini, prioritas antar bagi waktu kuliah, hidup, BEM sama studi independen. Kalau menurutku yang paling prioritas itu yang itu studi independen dulu, karena itu mempengaruhi nilai kita ya. Kalau misalkan kita buruk ya buat ikut kegiatan kayak misalkan sering absen gitu, itu sangat mempengaruhi nilai kita gitu. Terus kalau misalkan organisasi ternyata itu penting banget, ada kegiatan misalkan ada kegiatan mentoring gitu kan, ada bisa sama teman yang lain. Jadi teman yang lain dulu yang menyampaikan mentoring dan aku ikut BEM dulu gitu. Jadi tergantung posisinya itu penting yang mana gitu waktu itu. Kalau misalnya lagi bertabrakan waktunya. Tapi Mbak Cici sering ya, maunya enggak terlalu kayak skip BEM gitu ketika ada kumpul. Kelompok juga sih ya tadi independen ya. Iya, jadi bisa bagi-bagi tugas sama teman-teman. Apa Mbak Cici itu mau ada rencana ikut lagi apa ngebahas dari independen, apa mau fokus skripsi? Rencananya sih pengen ikut lagi, pengen ikut yang magang sebenarnya. Tapi masih pikir-pikir, ini kan juga diperpanjang sampai 31 Juli kalau nggak salah. Oh iya. Pengennya yang magang. Duh, itu mau lulus semester 9 apa Mbak? Enggak lah. Ya masih pikir-pikir lagi lah nanti. Tapi keinginannya ada lah ya, soalnya kan asik ya. Iya, benar banget sih. Pengalaman yang jelas. Betul. Ada pandangan nggak Mbak buat studi independen yang ke depan, misal kayak kan Mbak Cici studi independen angkatan 1 ya. Iya. Kalau sekarang berarti angkatan 3 yang sekarang ini. Mungkin studi independen 3 itu bakal di internal Purwokerto atau mungkin di luar Purwokerto atau bagaimana Mbak? Kayaknya belum ada sih perusahaan yang dari Purwokerto studi independen. Rata-rata dari luar Purwokerto. Luar ya. Kalau Mbak Iya. Cici kemarin dapatnya di mana Mbak? Itu PT Cipta Konsultan Internasional tuh sebenarnya di Jakarta, tapi kan kita kegiatannya online. Jadi pertemuan lewat Zoom, terus ngerjain proyek tuh pakai aplikasi gitu. Berarti kalau semisal sekarang, zaman-zaman sekarang kan udah mulai offline nih. Berarti ada kemungkinan bisa studi independennya secara offline ya? Langsung ke perusahaan sana gitu ya? Tapi kalau aku lihat sih rata-rata online ya. Tapi ya tergantung perusahaannya juga sih. Kalau aku lihat rata-rata online. Kalau magang lah itu banyak yang offline. Asik juga ya. Tapi tergantung perusahaan menghendaki apa ya Mbak. Kalau misalnya maunya offline ini berarti nanti jelas ada tambahan fee yang pertama, terus liburan sekalian kerja gitu ya, dapat ilmu, dapat channel, banyak banget benefitnya ya Cer. Iya. Mungkin ada pesan dari Mbak Cici buat calon pendaftar studi independen ini. Jadi buat teman-teman mahasiswa yang pengen ikut kegiatan studi independen, ayo segera daftar ya, mumpung masih dibuka. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini, karena
pihak kampus itu udah mendukung ya, udah bisa konversi SKS sampai maksimal 20 SKS. Itu kesempatan banget buat kita bisa melihat dunia luar perkuliahan gitu. Karena belum tentu pihak kampus itu semua pihak kampus mendukung, karena beberapa pihak kampus ada yang emang kurang mendukung, jadi tetap ikut kuliah tapi juga ikut studi independen itu kan sulit. Tapi pihak kampus kita itu sangat mendukung kita buat ikut kegiatan di luar kampus ini. Jadi manfaatkan, jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan sia-siakan ya teman-teman ya. Buat teman-teman semua semangat terus. Buat memperbanyak relasi di luar Betul kampus. sekali. Apalagi ini acara bayar ya. Maunya acara dibayar bukan acara membayar. Mungkin cukup segini ya Mbak Cici buat podcast sesi ini. Kalau misalnya ada kesalahan dari moderator, kami mohon maaf ya Mbak. Apalagi ini kan debut kita menjadi moderator podcast. Iya. Maaf Mbok juga terlalu misalkan kaget. sumbernya masih memberi infonya masih kurang lengkap, ya bisa cari-cari sendiri di YouTube, di internet ya. Ini aku percaya lengkap Mbak. Soalnya apa? Biasanya kalau orang sendiri yang bilang itu ya Mbak, itu lebih dipercaya daripada orang lain. Iya Mbak. Apalagi orangnya dewek kayak gitu loh. Iya. Ya, mungkin segitu ya teman-teman semua. Bagi para pendengar semua, terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk selalu follow kami di podcast-podcast selanjutnya. See you next time.